Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Rahayu. Perkenalkan, saya Iko Maksada Uratama dengan NIM 210-951-1009 dari kelas A, program studi S1 Pendidikan Dokter Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan bakteri. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Bakteriologi dan Mikologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang pertumbuhan bakteri, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu bakteri. Bakteri merupakan organisme yang memiliki sel tunggal dan tidak memiliki membran inti sel yang bersifat prokariotik, serta memiliki ukuran mikroskopik, yang artinya diperlukan mikroskop untuk bisa melihatnya. Kemudian itu ada yang selanjutnya, morfologi bakteri. Bakteri tersusun atas dinding sel dan isi sel. Di sebelah luar dinding sel terdapat selubung atau kapsul. Di dalam sel bakteri tidak terdapat membran dalam, atau yang disebut dengan endomembran, dan organel bermembran seperti kloroplas dan mitokondria. Struktur bakteri dari lapisan luar hingga bagian dalam sel yaitu flagela, dinding sel, membran sel, mesosum, sitoplasma, plasmid, ribosom, dan endospora. Yang pertama itu flagela. Flagela terdapat salah satu ujung pada kedua ujung tersebut atau pada permukaan sel. Fungsinya untuk bergerak. Berdasarkan letak dan fungsinya, tipe flagela dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu monotrik, ampitrik, lopotrik, dan peritrik. Flagela terbuat dari protein yang disebut dengan flagellin. Flagela berbentuk seperti pembuka semut botol. Fungsinya adalah untuk bergerak. Flagela berputar seperti baling-baling untuk menggerakkan bakteri. Flagela melekat pada membran sel. Kemudian yang kedua yaitu dinding sel. Nah, pada dinding sel ini tersusun atas peptidogligan, yakni polisakarida yang berikatan dengan protein. Dengan adanya dinding sel ini, tubuh bakteri memiliki bentuk yang tetap. Fungsi dinding sel adalah untuk melindungi sel. Kemudian yang ketiga yaitu ada membran sel. Nah, membran sel ini tersusun atas molekul lemak dan protein. Seperti halnya membran sel organisme yang lain. Membran sel bersifat semi permeabel dan berfungsi mengatur keluar masuknya zat keluar atau ke dalam sel bakteri. Kemudian yang keempat yaitu ada mesosom. Nah, pada mesosom ini dan pada tempat tertentu terjadi penonjolan membran sel bakteri ke arah dalam atau ke sitoplasma. Tonjolan membran ini berguna untuk menyediakan energi atau pabrik energi bakteri. Organ sel atau organel ini disebut dengan mesosom.
Selain itu, mesosom berfungsi juga sebagai pusat pembentukan dinding sel baru di antara kedua sel anak pada proses pembelahan. Kemudian yang kelima yaitu ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang berada di dalam sel. Sitoplasma tersusun atas koloid yang mengandung berbagai molekul organik seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, ribosom, DNA, dan enzim-enzim. Sitoplasma merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme. Kemudian yaitu ada plasmid. Nah, selain memiliki DNA kromosom, bakteri juga memiliki DNA non-kromosom. DNA non-kromosom ini bentuknya juga sirkuler dan terletak di luar DNA kromosom. DNA non-kromosom sirkuler ini dikenal sebagai plasmid. Ukuran plasmid sekitar 1/1000 kali DNA kromosom. Plasmid mengandung gen-gen tertentu, misalnya gen kebal antibiotik dan gen patogen. Seperti halnya DNA yang lain, plasmid mampu melakukan replikasi dan membentuk kopi dirinya dalam jumlah banyak. Dalam sel bakteri dapat terbentuk 10-20 plasmid. Kemudian selanjutnya itu ada ribosom. Ribosom merupakan organel yang berfungsi dalam sintesis protein atau sebagai pabrik protein. Bentuknya berupa butir-butir kecil dan tidak diselubungi membran. Ribosom tersusun atas protein dan RNA. Nah, di dalam sel bakteri ini atau bakteri Escherichia coli terkandung 15.000 ribosom atau kira-kira 1/4 massa sel bakteri tersebut. Ini menunjukkan bahwa ribosom memiliki fungsi yang penting bagi bakteri. Nah, selanjutnya itu ada endospora. Bakteri ada yang dapat membentuk endospora. Pembentukan endospora merupakan cara bakteri mengatasi kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Endospora tahan terhadap panas sehingga tidak mati oleh proses memasak biasa. Spora mati di atas suhu 120 derajat Celcius. Jika kondisi telah membaik, endospora dapat tumbuh menjadi bakteri seperti sedia kala. Nah, selanjutnya kita akan mengarah kepada pertumbuhan bakteri. Nah, apa itu pertumbuhan bakteri? Pertumbuhan bakteri adalah meningkatnya jumlah kuantitas massa sel bakteri dengan cara terbentuknya sel-sel bakteri baru. Terjadinya proses pertumbuhan tergantung dari kemampuan sel bakteri dalam membentuk protoplasma baru dari nutrien yang tersedia di lingkungan. Pertumbuhan sel dapat didefinisikan sebagai pertambahan secara teratur semua komponen di dalam sel hidup. Pada organisme multiseluler, yang dimaksud dengan pertumbuhan bakteri adalah peningkatan jumlah sel bakteri per organisme, di mana ukuran sel bakteri juga menjadi lebih besar. Pada organisme multiseluler, pertambahan jumlah sel tidak diikuti dengan pertambahan jumlah organismenya. Sedangkan pada organisme uniseluler seperti bakteri, pertumbuhan adalah pertambahan jumlah sel yang berarti juga terjadi pertambahan jumlah organisme atau individu. Nah, selanjutnya itu ada pembelahan biner. Nah, pembelahan biner ini pada bakteri adalah proses reproduksi aseksual yang digunakan oleh anggota domain
ya, dan bakteri antara organisme lain. Di mana dalam proses reproduksi ini melibatkan pembelahan organisme bersel satu menjadi 2 sel individu baru yang masing-masing memiliki nukleus. Nah, pembelahan biner terjadi pada beberapa eukariota bersel tunggal seperti amoeba dan paramecium. Dalam proses pembelahan biner ini biasanya ditandai dengan diawalinya suatu proses replikasi atau penggandaan pada materi genetik atau asam deoksiribonukleat atau DNA, di mana setiap rantai baru mengikat membran sel yang kemudian menginvaginasi dan akhirnya menjadi 2 bagian kopi DNA yang memiliki sifat identik dalam proses yang disebut sitokinesis. Hal ini karena dalam pembelahan langsung, setiap sel anak akan mewarisi sifat-sifat induksinya. Dengan kata lain, pembelahan biner ini senantiasa menghasilkan keturunan yang identik. Setelah pembelahan inti sel, maka akan diusul oleh pembelahan pada sitoplasma, dan pada akhirnya akan terbentuklah suatu dinding pemisah yang membatasi di antara kedua bagian sel anakan dari indukannya. Dalam kurun waktu yang singkat, jumlah dari sel-sel bakteri dalam suatu koloni akan secara terus-menerus melakukan proses pelipatan ganda dari suatu generasi atau keturunan-keturunan berikutnya. Hal tersebut menjadi salah satu tujuan dari pembelahan biner untuk dapat menghasilkan keturunan atau berkembang biak demi kelangsungan hidup dari jenis-jenis bakteri itu sendiri. Selanjutnya itu ada fase pertumbuhan bakteri. Nah, pada pertumbuhan bakteri ada 4 fase pertumbuhan bakteri, yaitu yang pertama fase legs, yang kedua fase log atau eksponensial, yang ketiga yaitu fase stasioner, dan yang keempat yaitu ada fase kematian. Nah, pada fase leg atau fase penyesuaian ini merupakan fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Lama fase leg pada bakteri sangat bervariasi, tergantung pada komposisi media, seperti pH, suhu, aerasi, jumlah sel pada inokulum awal, dan sifat fisiologis mikroorganisme pada media sebelumnya. Kemudian yang kedua itu ada fase logaritma atau eksponensial. Nah, pada fase logaritma atau eksponensial ini ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan yang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi 2 sel. Variasi derajat pertumbuhan bakteri pada fase eksponensial ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkannya. Nah, kemudian itu yang ketiga ada fase stasioner. Nah, pada fase stasioner ini terjadi pada saat laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah bakteri keseluruhan bakteri akan tetap. Keseimbangan jumlah keseluruhan bakteri ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel. Hal ini disebabkan oleh kadar nutrisi yang berkurang dan terjadinya akumulasi produk toksik sehingga mengganggu pembelahan sel. Pada fase stasioner ini dilanjutkan dengan fase kematian yang ditandai dengan peningkatan laju kematian yang melampaui laju pertumbuhan, sehingga secara keseluruhan terjadi penurunan
populasi bakteri. Selanjutnya yang keempat yaitu ada fase kematian. Pada fase kematian ini merupakan fase di mana laju kematian terjadi sangat lebih besar. Kemudian itu ada reproduksi bakteri. Nah, bakteri berproduksi secara aseksual, yaitu dengan cara pembelahan sel biner melintang dan dengan cara lain. Hasil dari pembelahan sel secara melintang yaitu 2 sel anak baru. Bakteri dapat bereproduksi dengan cara lain, yaitu dengan membentuk spora vegetatif dan fragmentasi pertumbuhan berfilamen. Selanjutnya itu ada peranan bakteri. Peranan bakteri ada yang menguntungkan, namun juga ada yang merugikan. Nah, pada peranan bakteri yang menguntungkan, bakteri yang banyak digunakan dalam industri atau dalam proses pengubahan suatu zat-zat tertentu. Misalnya yaitu pada pembusukan atau penguraian sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah Escherichia coli. Kemudian yaitu pembuatan makanan dan minuman hasil fermentasi. Contohnya adalah Acetobacter pada pembuatan asam cuka, Lactobacillus bulgaricus pada pembuatan yogurt, Acetobacter silinum pada pembuatan nata de coco, dan Lactobacillus casei pada pembuatan keju dan yogurt. Nah, yang selanjutnya itu penghasil antibiotik. Contohnya adalah Bacillus polymixa, penghasil antibiotik polymyxin B untuk pengobatan infeksi bakteri gram negatif. Kemudian itu peranan bakteri yang merugikan, yaitu bakteri yang dapat membusukkan atau parasit yang hidup, baik pada manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, peran merugikan bakteri yaitu pembusukan makanan, yaitu contohnya Clostridium botulinum, yaitu penyebab penyakit pada manusia, penyebab penyakit pada hewan, penyebab penyakit pada tanaman budidaya, penyebab penyumbatan pipa air yang terbuat dari besi. Bakteri ini dikenal sebagai bakteri besi karena dapat mengubah senyawa besi yang terlarut di dalam air menjadi senyawa berbentuk endapan sehingga dapat menyumbat aliran air dalam pipa besi. Kemudian itu penyebab keroposnya pipa-pipa besi. Bakteri yang menyebabkan hal ini adalah bakteri sulfur karena ia mampu mengubah pipa-pipa besi menjadi asam sulfat. Kemudian itu Troponema perteniu. Bakteri ini penyebab patek atau prambusia. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan sel bakteri yaitu yang pertama ada nutrisi. Semua organisme termasuk sel bakteri membutuhkan nutrisi. Beberapa hal yang mendasari bakteri untuk memenuhi kebutuhan akan nutrisi yaitu yang pertama, semua organisme membutuhkan energi. Yang kedua, semua organisme membutuhkan karbon. Yang ketiga, semua organisme membutuhkan nitrogen. Yang keempat, semua organisme membutuhkan belerang atau sulfur. Yang kelima, semua organisme membutuhkan beberapa unsur logam, yaitu seperti Na, Ca, Mg, Sn, Pb, dan Co. Semua organisme membutuhkan vitamin.
Yang kedua yaitu semua organisme membutuhkan air. Nah, selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri yaitu ada air. Air dibutuhkan untuk perkembangbiakan sel. Kegunaan air yaitu untuk sel bakteri adalah yang pertama mengisi sitoplasma sel yang merupakan komponen terbesar di dalam sel. Air sebagai bahan reaktan dalam berbagai reaksi biokimia, sel bakteri. Kemudian faktor selanjutnya itu kondisi keasaman atau pH. Kondisi keasaman atau pH pertumbuhan untuk kelompok bakteri berkisar antara 6,5 sampai dengan 7,5. Beberapa spesies bakteri dapat tumbuh pada suasana yang sangat asam dan sangat basa atau alkalin. Selanjutnya itu suhu. Pertumbuhan sel bakteri dapat dipengaruhi oleh suhu. Suhu berpengaruh nyata terhadap kerja enzim dan ketahanan struktur sel bakteri. Berdasarkan suhu pertumbuhannya, bakteri dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu ada bakteri psikloropilik, bakteri mesopilik, dan bakteri termopilik. Nah, pada bakteri psikloropilik, suhu pertumbuhannya yaitu berkisar antara -5 sampai 30 derajat Celcius. Suhu optimumnya yaitu 10 sampai 20 derajat Celcius. Bakteri mesopilik, suhu pertumbuhannya yaitu 10 sampai 45 derajat Celcius. Suhu optimumnya yaitu 20 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian yaitu bakteri termopilik, yaitu suhu pertumbuhannya yang paling tinggi, yaitu 25 sampai 80 derajat Celcius. Suhu optimumnya yaitu 50 sampai 60 derajat Celcius. Sel bakteri yang berspora dapat tahan terhadap perlakuan suhu tinggi. Faktor selanjutnya yaitu tersedianya oksigen. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, maka bakteri dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama, anaerob obligat. Anaerob obligat hanya tumbuh di bawah kondisi tanpa oksigen. Oksigen bersifat toksik bagi sel bakteri kelompok ini. Yang kedua yaitu anaerob aerotoleran. Bakteri yang tidak dapat terbunuh dengan oksigen. Bakteri ini dapat hidup secara optimum pada kondisi tanpa oksigen. Yang ketiga yaitu anaerob fakultatif. Bakteri yang mampu tumbuh baik pada kondisi ada oksigen maupun tanpa ada oksigen. Kemudian yang keempat yaitu aerob obligat. Bakteri yang selalu membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Kemudian yang kedua yaitu ada organisme mikroaerobilik. Tumbuh baik di bawah tekanan oksigen yang rendah. Pada suasana yang bertekanan oksigen tinggi akan menghambat pertumbuhan organismenya. Kemudian faktor yang selanjutnya itu ada komponen antimikroba. Medium pembiakan sel bakteri yang mengandung antimikroba dapat menghambat pertumbuhan sel bakteri. Komponen antimikroba yang terdapat dalam suatu makanan atau medium dapat melalui salah satu dari cara-cara berikut, yaitu yang pertama, terdapat secara alami di dalam suatu bahan makanan. Yang kedua yaitu terbentuk selama pengolahan oleh jasad rennet tumbuh selama fermentasi makanan. Faktor selanjutnya yaitu yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri yaitu kondisi lain. Nah, beberapa bakteri membutuhkan konsentrasi garam yang cukup tinggi di dalam suatu medium pertumbuhannya. Bakteri jenis ini disebut dengan halofilik. Halofilik
dapat terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama halofilik obligat adalah kelompok bakteri yang mensyaratkan adanya konsentrasi garam natrium klorida yang tinggi untuk pertumbuhannya. Kemudian yang kedua yaitu halofilik fakultatif adalah kelompok bakteri-bakteri yang dapat tumbuh dalam larutan garam natrium klorida, tetapi tidak mensyaratkannya. Kelompok bakteri tertentu membutuhkan cahaya untuk pertumbuhannya, khusus pada bakteri fotosintetik seperti sulfur hijau, bakteri sulfur ungu, dan bakteri non-sulfur ungu. Bakteri-bakteri tersebut memiliki klorofil yang mampu mengabsorpsi energi matahari untuk proses fermentasinya. Nah, sekian materi dan pemaparan yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.